Selamat malam Sobat Budaya, tentunya dari ujung timur Pulau Madura, Nuri Ardiansa kembali hadir menemani Sobat Budaya di RRI Sumeneb. Kalau berbicara mengenai Sumeneb, Sumeneb punya tari atau budaya-budaya yang tentunya kita ingat. Salah satunya ikon tari dari Kabupaten Sumeneb adalah Tari Muang Sangkal. Tari Muang Sangkal merupakan salah satu kesenian khusus yaitu dalam seni tari yang populer dan menjadi ikon di Pulau Madura. Tari Muang Sangkal yang berasal dari Kabupaten Sumeneb adalah tarian yang dilakukan untuk ritual tolak bala atau menjauhkan dari bahaya. Tentunya, Tari Muang Sangkal yang kita ketahui adalah kesenian yang menjadi salah satu ikon di Kabupaten Sumeneb. Secara harfiah sendiri, muang artinya itu membuang, dan sangkal artinya petaka. Artinya, tarian Muang Sangkal dilakukan untuk membuang petaka yang ada di dalam diri seseorang. Kalau berbicara mengenai Tari Muang Sangkal itu lahir di latar belakangi oleh kepedulian seniman Sumeneb yang bernama Taufikur Rahman terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Pulau Madura. Jadi kalau berbicara mengenai Tari Muang Sangkal, ini sudah melekat tradisinya di Kabupaten Sumeneb. Biasanya memang dilakukan untuk acara-acara pemerintahan pada zaman itu. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai Tari Muang Sangkal dan bagaimana eksistensinya sampai saat ini. Dan tentunya malam ini Nuri tidak sendiri bersama budayawan Madura kita yang mungkin untuk di daerah Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumeneb udah kenal beliau. Apalagi untuk di daerah Jawa Timur beliau juga terkenal ya, sering diundang untuk di daerah Jawa Timur. Selamat malam Pak Ibnu. Selamat malam Nuri. Iya, apa kabar malam hari ini? Ya sebagaimana Nuri juga, kalau Nuri baik aku juga baik. Iya. Tentunya kalau berbicara mengenai budaya kepada beliau, asal usulnya nampaknya beliaulah yang paling tahu nih Sobat Budaya. Kalau Pak Ibnu, kita kan identik dengan Madura, bolehlah sapa Sobat Budaya menggunakan bahasa Madura, bahasa asli kita nih, boleh silakan. Ya, tapi yang jelas saya menyapa aja lah bagaimana kebudayaan kita terutama di Sumeneb yang kita miliki ini menjadi sebuah kekayaan khasanah kebudayaan yang harus kita pertahankan luar biasa sekali ya. Karena walau bagaimanapun kita lahir dari sebuah dinamika kebudayaan. Kita lahir juga dari sebentuk kebudayaan. Oleh karena itu kebudayaan yang kita miliki jangan kita sia-siakan Sobat Budaya. Jadi itu harapan saya sih sebenarnya. Lebih-lebih Tari Muang Sangkal. Iya benar, belum disapa loh Sobat Budaya seluruh Indonesia memakai bahasa Madura. Kita harus bangga tuh, selayaknya orang-orang Jawa yang dialeknya dengan bahasa Jawa, kita juga harus bangga dengan dialek Madura kita. Ya karena lagi segmen kita Sobat Budaya ya, jadi kata orang Madura itu Sobat Budaya itu anak muda itu Kamace Potra ya, jadi remaja Kamace Potra. Kamace Potra, muka-muka perpangkian yare mangken gak dinto tetia panglepor ate tetia pengetahuan senyampurna akida gak ate muka-muka budaya sebutan kula aku ngisarang pajunan satu aja Sobat Budaya tetia tambena taresna tetia tambena pengetahuan tareka si ampun ebukel muka-muka tak etungkem edel suara parcelenan yare mangken gak dinto. Tapi kalau berbicara mengenai tarian Muang Sangkal, salah satu budaya yang ada di Sumeneb. Nah, yang Pak Ibnu ketahui bagaimana perkembangannya? Ya, jadi bicara tentang Tari Muang Sangkal Nuri ya, kita harus retrospektif dulu ya. Jadi
Artinya banyak orang yang bertanya, tari Muang Sangkal kapan sih itu lahir? Jadi sebagaimana Nurit katakan tadi bahwa tari Muang Sangkal diciptakan oleh seorang seniman tari yang kita miliki ya. Sudah almarhum, mudah-mudahan damai di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Pak Taufikur Rahman. Jadi tari ini lahir sekitar tahun 1972 ketika saya masih usia 1 tahun. Jadi tahun 72 diciptakan oleh almarhum Pak Taufikur Rahman itu. Jadi kenapa Pak Taufikur Rahman kegelisahan beliau itu menciptakan sebuah tari yang diciptakan yang namanya tari Muang Sangkal ini, di mana akar-akarnya juga dari gerakan-gerakan dari tarian Jogja, Solo dan semacamnya, namun tidak meninggalkan ciri khas kemaduraan, tidak meninggalkan ciri khas Sumeneb. Tentunya kita lihat tari Muang Sangkal awalnya itu diciptakan oleh Pak Taufik itu dari simbol-simbol budaya yang kita miliki. Terutama apa? Properti-properti yang ada kita tahu ya. Dari segi pakaiannya aja kayak pangantan leke itu ya. Kita tahu mungkin pangantan leke, terus kemudian ada cemung koning dan semacamnya yang menjadi ada bros koning. Terus kemudian banyak hal lah yang memang ditonjolkan di situ, sehingga ketika orang melihat tari Muang Sangkal, saya kok kayaknya agak meminggir. Nah, kalau kayak gitu kan enak saya ngomong gini. Ini kayaknya Cak Nasireng Madura pada pangantanan nyarta akor ini kalau seperti ini. Jadi gini ya Nuri ya. Jadi Pak Taufik itu memasukkan unsur-unsur, artinya simbol-simbol Madura yang memang lazim di masyarakat Madura. Sehingga ketika bicara tari Muang Sangkal tidak hanya bicara tentang akar gerakannya, tetapi bagaimana simbol-simbol yang tersaji di situ itu ya. Jadi intinya di situ ada cemong. Kita tahu cemong itu kan ketika ada pesta-pesta pernikahan, pesta perkawinan, cemong itu ada tempat uang untuk ontalan. Terus kemudian cemong itu juga untuk orang-orang tua kita itu dulu namanya mina ya, makan sirih itu cemong juga dipakai. Bahkan cemong itu merupakan suatu benda yang sangat luar biasa, yang sangat berarti bagi masyarakat Madura. Sehingga di tari Muang Sangkal itu di dalamnya itu ada bros koning gitu ya. Jadi kenapa bros koning? Jadi beras yang warnanya kuning ya. Nah, jadi biasanya kalau sekarang ya kepake pewarna. Kalau dulu kuningnya itu pakai kunyit ya, pakai kunyit. Jadi natural banget itu ya. Jadi sobat budaya mungkin nanti akan melihat ketika penampilan tari Muang Sangkal itu ada banyak hal-hal yang barangkali itu sangat Madura sekali, itu sangat Sumeneb sekali lah kalau boleh saya katakan. Jadi itulah awal mula mungkin kegelisahan seorang Taufikur Rahman, bagaimana karena memang dia seniman tari, dia memunculkan ekspresi budayanya, ekspresi keseniannya, dia memberikan sebentuk karya yang namanya tari Muang Sangkal. Kenapa dikasih nama Muang Sangkal? Karena memang di masyarakat kita itu ya setiap ada perhelatan apapun, jadi entah itu lamaran, entah itu pesta pernikahan, entah itu sunatan, entah itu tasakuran atau selamatan, selalu terucap dari bibir-bibir orang tua kita itu mantir tak sangkala. Nah, jadi maksudnya mudah-mudahan tidak sangkal, mudah-mudahan ya tidak ada bala, tidak ada apa dan semacamnya. Dan di dalam tari Muang Sangkal ini ada bentuk ekspresi gerakan, ekspresi kebudayaan yang memang ditonjolkan oleh seorang Taufikur Rahman gitu kan. Nah dari sini sendiri dari perkembangannya di tahun 1972 sampai saat ini digunakan, sejauh ini Pak Ibnu melihat tidak ada gerakan yang berbeda kan, tetap pakem yang harus digunakan itu ya. Iya, tapi ada beberapa hal yang menurut saya ya, yang sudah mulai, artinya bukan hanya bergeser 180 derajat ya mungkin ya dalam tanda petik itu sudah mulai ditinggalkan. Karena di awal diciptakan, karena kebetulan saya komunikasi ya dengan almarhum Pak Taufikur Rahman ketika saya bertanya. Jadi awalnya tari Muang Sangkal ini memang penarinya harus ganjil. Nah, penarinya harus ganjil. Terus kemudian penarinya itu harus suci. Maaf ya, tidak menstruasi dan harus masih perawan. Jadi penari Muang Sangkal itu ketika harus menampilkan tariannya, dia seorang remaja yang masih suci, masih perawan. Walaupun perawan, tapi pada saat dia melakukan tarian itu tidak boleh mens. Jadi itu akan mengurangi kesakralan. Nah, dia akan berhenti menjadi penari Muang Sangkal ketika dia sudah menikah. Ya, jadi sudah dalam arti. Nah sekarang saya tidak tahu pasti ya apakah itu masih dipakai oleh teman-teman penari atau mungkin sanggar-sanggar tari dan semacamnya. Terus kemudian ada beberapa hal lagi yang memang harus dihindari. Artinya bahkan yang fanatik ya di awal-awal mereka harus punya wudhu. Ini terjadi sebuah asimilasi dinamika kultural yang saya dalam bahasa kebudayaan itu ada asimilasi, terus kemudian ada dinamika kultural yang harus dipenuhi. Sehingga ketika Nuri tadi tanya, seiring dengan perkembangan, awal-awalnya memang sih tari Muang Sangkal itu disajikan untuk tamu-tamu terhormat. Untuk acara-acara yang memang
Artinya dalam acara-acara pemerintahan ya. Karena kita tahu Tari Muang Sangkal lahir tahun 1972. Berarti sudah era kemerdekaan. Kalau sebelum kemerdekaan itu pimpinan kita kan Adipati Prabu Winoto ya. Nah, jadi itu belum ada Tari Muang Sangkal. Makanya stigma kita, pola pikir kita artinya Tari Muang Sangkal adalah tari warisan dari nenek moyang kita sejak zaman keraton dulu. Loh, maaf ya. Jadi maaf. Keraton itu berhenti ketika era kemerdekaan. Pasca itu sudah kabupaten ya. Dan Tari Muang Sangkal lahir di tahun 1972. Artinya Tari Muang Sangkal memang disajikan untuk tamu-tamu terhormat, tamu-tamu pemerintahan. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, seiring dengan berkembangnya zaman, maka Tari Muang Sangkal sudah mulai keluar dari tembok-tembok keraton dalam tanda petik ya, tembok-tembok keraton dalam tembok-tembok pemerintahan lah. Sehingga masyarakat pun sudah mulai menggunakan Tari Muang Sangkal ketika ada event-event atau acara-acara tertentu. Artinya Tari Muang Sangkal ini sudah berkembang sedemikian rupa. Yang saya maksud berkembang itu perkembangannya Tari Muang Sangkal itu bukan melenceng dari sebentuk norma atau pakem yang ada sejak awal, tetapi berkembang bagaimana mereka berbaur dengan dinamisasi yang terjadi di masyarakat kita. Jadi sudah tidak eksklusif lagi, sudah inklusif sudah. Jadi Tari Muang Sangkal itu yang awalnya memang eksklusif, terus kemudian seiring dengan perkembangan zaman menjadi inklusif gitu kan. Nah sekarang kita bisa lihat Nuri di acara-acara apapun ya Tari Muang Sangkal, bahkan di sanggar-sanggar manapun. Nah, iya. Sekarang bisa menyaksikannya langsung kalau Tari Muang Sangkal itu Sobat Budaya pas waktu pernikahan atau memang ada event-event tertentu ya. Betul. Di event Sumeneb sendiri kemarin juga Tari Muang Sangkal pernah ditarikan beratus orang ya. Massal ya. Massal gitu, dan ini juga diakui sebagai kebudayaan kita. Iya. Ya, karena memang ada beberapa kebudayaan di Kabupaten Sumeneb kita yang udah dihak paten oleh dan lain ya. Perlu tahu Nuri juga ya bahwa Tari Muang Sangkal ini sudah menjadi kekayaan tak benda yang dimiliki oleh Kabupaten Sumeneb. Nah, jadi itu sudah diusulkan. Kemarin teman-teman dari ISI, Institut Seni Indonesia dari Yogyakarta melakukan kajian dan penelitian terhadap Tari Muang Sangkal ini bahwa betul-betul bahwa Tari Muang Sangkal ini menjadi kekayaan kita, kekayaan tak benda kita. Jadi betapa bangganya ya Sobat Budaya ya. Kita di Sumeneb kita memiliki sebentuk tarian yang itu sudah menjadi kekayaan kita yang tidak bisa diakui oleh orang lain. Iya, dan ini sudah dipatenkan sendiri. Jadi buat kalian semuanya Sobat Budaya dan mungkin generasi penerusnya ya, karena nggak mungkin juga kalau Tari Muang Sangkal itu Nur yang menarikan ya, karena ya sudah bukan remaja lagi ya. Jadi mungkin generasi berikutnya perlu tahu, perlu ada note sendiri bagaimana cara kita membawakan ataupun gestur kita juga bagaimana cara membawakan Tari Muang Sangkal. Esensinya ini tidak diciptakan semerta-merta ya Pak Ibnu. Tidak diciptakan semerta-merta, tapi ada esensi di dalamnya yang perlu kita tanamkan kepada pelaku seni atau para penarinya. Ya, itu tadi sebagaimana saya katakan bahwa karya kebudayaan atau karya seni itu pasti akan memiliki pesan-pesan nilai kearifan moral yang terkandung di dalamnya. Entah itu karya sastra, entah itu tarian, entah itu lukisan, entah itu kuliner. Jadi di dalamnya ada beberapa pesan-pesan yang memang menjadi media edukasi. Jadi artinya saya mengatakan bahwa hasil karya kebudayaan itu tidak hanya sekedar tontonan, tapi juga di dalamnya ada tuntunan yang bisa dipetik untuk dijadikan sebagai sebuah pondasi dalam menata kehidupan kita itu kan. Dan salah satunya adalah Tari Muang Sangkal itu kan. Wah, berbicara mengenai Tari Muang Sangkal masih seputar perkembangannya dari tahun 1972 sampai saat ini udah panjang banget ya. Tapi bagaimana kita memaknai dan memfungsikan Tari Muang Sangkal itu dalam kehidupan kita sehari-hari yang dikatakan Pak Ibnu bukan eksklusif lagi tapi sudah inklusif. Semua orang bisa menarikan Tari Muang Sangkal di berbagai acara. Nah, menarik nih untuk kita bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya. Ini Indonesia loh.
Tari Muang Sangkal adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Madura yang dilakukan untuk ritual tolak bala atau menjauhkan dari mara bahaya. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu besar dan berbagai acara adat lainnya. Tari Muang Sangkal ini merupakan tarian tradisional yang sangat terkenal dan menjadi salah satu ikon seni tradisional dari Madura. Ini Indonesia loh. Baik Sobat Budaya, kembali lagi tentunya di obrolan budaya dari RRI Sumedap. Nuri tentunya masih bersama Pak Ibnu berbicara mengenai tarian Muang Sangkal. Nah, filosofi, kita perlu ketahui juga bagaimana filosofi dari tari Muang Sangkal. Kalau mungkin Gen Z ya, Gen Z sekarang memaknai tari Muang Sangkal atau melihat ya udah gerakannya ya begitu gitu. Nanti ada breskoning dan lain sebagainya. Tapi filosofi di dalamnya yang harus tersirat dan tersurat itu seperti apa Pak Ibnu? Gini ya, kita melihat musik pengiringnya dulu, gending pengiringnya Nuri ya, Sobat Budaya ya. Jadi gending pengiringnya itu kan gending sampa. Jadi Sobat Budaya mungkin paham ya gending sampa. Nah, gending sampa itu kalau ibaratnya dalam musik ya, itu andante. Apa andante? Secepat orang berjalan itu, secepat orang yang tidak berlari tapi tidak pelan-pelan. Jadi kita pernah mendengar ada musik gamelan dengan gending orambe itu ya. Jadi gending sampa itu ya, gending orambe itu yang mengiringi tari Muang Sangkal. Sehingga artinya ini filosofinya bagaimana? Orang Madura itu yang jelas adalah orang yang selalu bertahan terhadap kehidupan. Ya, jadi artinya dia akan secepat ini ya. Jadi tidak jus sedemikian rupa dia mengejar keinginan dan cita-citanya, tetapi step by step lah kata New Kid on the Block. Jadi nanti saya dikritik ini. Itu judul lagunya New Kid on the Block gitu kan. Jadi step by step. Jadi artinya step by step tapi tidak pelan tetapi tidak buis dan semacamnya. Nah, kenapa? Karena memang orang Madura itu memiliki filosofi yang sangat luar biasa dan ini dimasukkan oleh almarhum Bapak Taufikur Rahman. Jadi dari segi musiknya, terus kemudian filosofi breskoning. Kenapa kok breskoning? Kok tidak beras biasa itu ya? Kenapa kok tidak beras biasa? Jadi breskoning itu adalah simbol bagaimana menghalau terus kemudian mengusir. Ya mohon maaf, saya sedang tidak berbicara tentang fikih Islam sekarang ya. Berbicara tentang simbol kebudayaan. Jadi breskoning itu beras yang dipoles dengan warna kuning. Kuning itu adalah warna kecerahan. Warna emas jadi kuning itu. Jadi artinya sangkal bala yang dibuang itu dengan simbol beras kuning. Beras itu adalah sumber kehidupan. Beras itu sumber kehidupan. Nah, kemudian dipoles dengan warna kunyit yang kuning ini sumber kehidupan, filosofinya yang memiliki makna bagaimana warna kuning itu memberikan pencerahan, memberikan keindahan, memberikan nilai-nilai estetika, nilai keindahan kepada dalam hidup kita. Makanya tadi ini dinamakan tari Muang Sangkal. Terus kemudian cemung. Cemung itu kan bentuknya kayak gini. Apa ya bahasa Indonesianya ya Pak Ibnu ya, cemung ya? Cemung itu saya lebih kepada ini ya. Apa baki atau apa ya cemung itu ya. Jadi itu terbuat dari kuningan. Iya benar. Terbuat dari kuningan. Jadi kuningan itu semi emas. Jadi artinya orang Madura itu selalu berada di tengah-tengah persoalan untuk masuk pada sebuah dimensi-dimensi yang diharapkan. Itu adalah filosofinya. Kenapa itu yang dipakai? Terus kemudian lagi, nah kayak ini. Pakaiannya itu kan kayak pengantin lege dan semacamnya itu dipoles dengan warna kuning dan semacamnya. Kalau sekarang kan sudah dipakai apa itu namanya itu ya? Daleman gitu ya, ya. daleman. Kalau dulu dipoles Nuri. Kenapa? Karena di situ ingin menunjukkan bahwa tidak hanya bagaimana di luar yang indah, tetapi dengan gerakan yang indah itu filosofinya. Gampangnya kayak Gen Z beginilah. Mendingan kelihatan kere di luar tapi keren di dalam daripada keren di luar tapi kere di dalam. Ini kan sangat a priori sekali hal-hal yang seperti ini. Jadi dalam dinamika kebudayaan Sobat Budaya barangkali bisa memahami bahwa nilai-nilai filosofi terutama gerakan-gerakannya juga. Iya. Apa haram hukumnya dalam fikih kebudayaan ketika akar-akar gerakan itu diambilkan dari Jogja dan Solo? Kita lihat Bung Taufik itu
ya pernah belajar di Jogja, otomatis pasti akan mempengaruhi. Dan secara budaya, secara sejarah kita punya koneksi terhadap Mataram. Jadi artinya ada perpaduan di sini, ada perpaduan bagaimana dinamika kultural itu tercampur dalam sebuah gerakan tari ini, sehingga pada akhirnya Nuri mungkin kalau melihat ketika sebelum Broskuning itu ditaburkan ya, sebelum Broskuning ditaburkan itu kan musiknya agak cepat. Iya, agak cepat. Agak cepat. Ini ke depan, ke belakang, baru nanti ditumpahkan. Nah, ini artinya step by step yang saya katakan mulai dari awal perjalanan dari awal itu ketika sampai pada titik klimaks. Nah, disinilah orang Madura mengatakan. Makanya dalam filosofi tari Muang Sangkal ini juga masuk unsur walaupun gerakan, saya berani katakan itu mun keras akres. Jadi maksudnya apa? Benia jarok, bukan jarok, bukan. Jadi teguh memegang prinsip. Jadi di situ ada simbol itu. Kenapa harus perempuan? Perempuan Madura adalah perempuan yang hebat-hebat. Kalau dulu Hartoyo Andang Jaya dengan puisinya perempuan-perempuan perkasa, kita sudah punya sejak dulu. Di mana sih? Kalau Nuri datang ke pasar Anum atau ke pasar mana, pasti yang banyak yang berjualan itu perempuan-perempuan di pagi buta. Nah, inilah kenapa juga seorang Taufik Rahman, penari Muang Sangkal ini hanya khusus ditarikan oleh perempuan. Karena ingin menunjukkan bahwa perempuan Madura adalah perempuan yang hebat-hebat itu kan. Tidak hanya di bidang rumah tangga, tidak hanya di bidang yang lain, tapi di bidang ekonomi. Orang Madura juga, perempuan Madura juga itu. Jadi itulah ada beberapa filosofi yang terkandung di dalam tari Muang Sangkal itu sendiri itu kan. Wah, filosofi yang terkandung itu banyak dari maknanya perempuan yang menarikan, yang harus anak muda atau yang perawan gitu, tidak punya suami, tidak menstruasi dan lain sebagainya. Dalam gerakan tariannya pun, karena memang lagunya di awal itu pelan. Terus yang paling Nuri ingat juga ketika ada gerakan di kaki itu ditepakkan gitu. Nah, jadi itu. dari gending sampa kemudian beralih kepada gending orambe. Jadi ini apa ya? Ibaratnya apa ya? Aransemennya itu luar biasa sekali itu ya. Yang memang itu adalah khas Sumenep itu kan. Itu yang menjadi ciri khasnya dan itu sudah mengandung filosofi loh Sobat Budaya. Jadi tidak semerta-merta ada tapi mengandung banyak sejarah dan filosofi yang bisa memaknai dari tarian Muang Sangkal. Nah di era sekarang seperti satu hal yang Pak Ibnu katakan tadi. Kalau dulu memang seingat Nuri juga ketika menarikan tarian ini semuanya itu berbalut emas ya. Warna kuning warna kuning. Bedek lolor tapi ya bukan lulur-lulur yang biasa ya. Nah itu bedaknya terbuat dari beras juga. Tumpukan tepung beras yang memang diwarnai dengan warna kuning, kemudian diduluri ke tubuhnya. Iya. Jadi ya full, kenapa harus beras? Tapi kalau sekarang kan mungkin sudah ada make up apa dan semacamnya. Iya benar, penunjang lain yang membuat ini bisa tergeser. Tapi itu ada makna juga Kak? Karena ini ya, dalam dinamika kebudayaan itu Sobat Budaya ya, ada makna-makna yang tersurat, ada makna-makna yang tersirat. Yang penting substansinya tidak hilang, tidak salah itu ya. Itu yang penting substansi dan pakemnya itu tidak hilang, tidak terdistorsi. Artinya dalam bahasa kebudayaan itu tidak melakukan distorsi budaya dari gerakan-gerakan awal terus kemudian properti awal. Ya kenapa tidak itu kan? Karena sekarang sudah zamannya bisa digantikan dengan lain yang lebih simpel mungkin lebih simple, bisa jadi ya. Kalau dulu memang orang-orang atau masyarakat di Madura sendiri khususnya di Kabupaten Sumenep, kalau tarian Muang Sangkal ya memang harus berasnya kuning. Harus beras kuning gitu kan. Kalau sekarang ya berasnya kuning karena ada pewarna gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, kalau udah mengetahui filosofi tarian Muang Sangkal yang mendalam dari awal diciptakan sampai saat ini, tapi melihat bagaimana kebudayaan itu ya semoga tidak didistorsi seperti kata Pak Ibnu. Kalau untuk ke anak muda sendiri bagaimana kayak mindset mereka ya udah tari Muang Sangkal itu aja, tapi tidak tertanam bagaimana filosofi yang sudah dibangun oleh penciptanya gitu. Ya ini sebenarnya menjadi tugas kita bersama ya. Salah satunya adalah dialog kita hari ini memberikan bentuk edukasi bahwa ternyata bahwa tari Muang Sangkal itu tidak hanya sekedar bagaimana gerakan, bagaimana ditampilkan, tidak hanya namanya Muang Sangkal, tetapi ada gerakan-gerakan mistis ya. Maaf ya, gerakan-gerakan mistis yang memang mampu memberikan sugesti. Ya kalau kita menghayati dan menikmati betul, kita akan menemukan Nur ya, kita akan menemukan estetika walau tidak pada keindahan. Contohnya saja, bagaimana ketika menabur-nabur beras kuning itu kan bukan sebentuk gerakan indah,
Tetapi gerakan-gerakan yang memang dalam tanda petik ada gerakan-gerakan sarkasme, tetapi kita mampu menemukan bentuk estetika di dalam. Sehingga ada unsur-unsur bagaimana kita memahami dengan perenungan-perenungan yang harus kita pahami dalam makna yang ada dalam tari Muang Sangkal itu sendiri kan itu. Iya, itu dia. Jadi buat Sobat Budaya yang pengen tahu bagaimana makna dari tari Muang Sangkal, ini adalah obrolan budaya yang tepat untuk kita melihat kembali sisi lain tari Muang Sangkal yang sekarang banyak sekali ditarikan ketika event-event apapun. Karena mungkin setiap orang yang di Kabupaten Sumeneb berpikir kalau ada tarian Muang Sangkal, semoga acara kita ini ya membuang bala gitu. Ritualnya seperti itu. Tapi bukan hanya ritual yang seperti itu yang dipahami, tapi makna mendalam dari filosofinya. Menarik sekali untuk obrolan kita di malam hari ini, Sobat Budaya. Seputar tari Muang Sangkal akan hadir sesaat lagi. Tentang tari Muang Sangkal ini pernah dulu nama saya Ian. Nah di sini tuh kebetulan saya itu salah satu yang pembina lah di Sanggar Seni Barat Desa Slopeng. Nah kalau untuk Muang Sangkalnya di sini juga melatih Muang Sangkalnya, cuman untuk detailnya tentang Muang Sangkal, karena kami di sini bukan penciptanya Muang Sangkal, otomatis kami tidak berani memberikan penjelasan lebih detail karena itu di luar sepengetahuan kami. Yang kami hanya tahu juga ikut berproses karena Muang Sangkal sudah menjadi ikonnya, salah satu ikonnya tari ini juga. Jadi Sanggar Seni Barat Desa Slopeng ini juga ikut aktif dan andil melestarikan Muang Sangkal juga. Ini kalau Muang Sangkal itu tahunya saya, koreografernya itu kan Bapak Taufik Purwasman, itu ke kota Sanggarnya untuk itu. Tentang Muang Sangkalnya sendiri, setahu saya itu arti dari nama tari itu Muang Sangkal itu membuang kesialan. Kalau sangkal itu istilah Maduranya itu kesialan. Jadi itu sebuah tari yang menggambarkan sebuah ritual yang membuang kesialan. Dengan cara diperagakannya dalam tarian itu membuang beras kuning, itu kan ada Madura itu kan untuk membuang sangkal itu membuang kesialan itu dengan cara. Dan dalam bentuk yang saya tahu itu tentang iringannya juga saya tahu bahwa pakai musik gamelan dengan laras slendro dan gendingnya itu dari ayak sama rarari nama gendingnya. Dan itu biasanya Muang Sangkal itu ditarikan itu sudah dipatokan bahwa itu tarinya harus sebenarnya itu tidak boleh genap. Ya, itu harus ganjil, bisa dari 3, 5, 7, pokoknya ganjil. Kadang juga ada satu peraga itu kan, karena ganjilnya itu aturannya. Tapi jarang, yang saya tahu itu yang lebih sering itu 3 sama 5 boleh genap. Itu salah satu yang saya tahu. Dan bentuk kostumnya kalau atasannya itu ada seperti manten Sumeneban, ada Maduranya memang masih kental. Dan ada juga gerakan-gerakan yang memang gerakan lawas, gerakan lama. Di Sumeneb itu yang namanya itu ada gerakan ngancik ketu, itu memang ada. Pada sinden-sinden kuno itu memang ditarikan dan itu tereksplor di tari Muang Sangkal. Setahu saya begitu. Baiklah
Sobat Budaya, obrolan budaya bisa pemirsa simak di YouTube RRI Sumeneb.net dan TV RRI Net Official. Berbicara mengenai tari Muang Sangkal, apakah ini wajib dilestarikan? Siapakah yang harus melestarikannya? Nah, ini note kayaknya ke depan ya. Dari tahun 1972 diciptakan sampai saat ini masih eksistensi ya. Tapi bagaimana pelestariannya terhadap anak muda dan juga generasi selanjutnya nih Pak Ibnu? Iya, saya masih percaya ya, saya masih optimis ya, bahwa tari Muang Sangkal ini akan tetap lestari ya. Kenapa? Karena sekarang muncul kesadaran komunal, sudah di kalangan masyarakat kita muncul kesadaran komunal ketika mereka menikahkan anaknya dalam pesta-pesta pernikahan semacamnya. Jadi tari Muang Sangkal ini sudah menjadi milik masyarakat sudah. Artinya sebagaimana saya katakan di awal sudah tidak eksklusif, maka saya optimis bahwa tari Muang Sangkal ini akan lestari. Cuman yang menjadi persoalan bagaimana memberikan pencerahan. Jadi memberikan makna-makna filosofis agar para Gen Z sekarang ini, generasi muda ya, kalau kami para orang tua mungkin sangat menghargai betul ya tari Muang Sangkal ini. Nah, ini menjadi tugas komunal kita. Jadi PR komunal. Jadi tidak hanya tugas budayawan, tidak hanya tugasnya Nuri di RRI, tidak hanya tugasnya pemerintah daerah. Nah, artinya tugas ini menjadi tugas bersama. Dan ini perlu disosialisasikan. Nah, salah satunya barangkali ketika Nuri tanya strategi apa sih yang akan dipakai misalnya untuk melestarikan ini. Seiring dengan adanya otonomi daerah, terus kemudian dibarengi dengan otonomisasi pendidikan. Nah, maka sekolah itu juga penting saya kira untuk memberikan muatan-muatan lokal, bagaimana memberikan pembelajaran tentang tari Muang Sangkal juga, sehingga ada ketertarikan itu ya, ketertarikan. Jadi produk kebudayaan, karya seni dan semacamnya, kalau tidak kita sosialisasikan kepada Gen Z sekarang, kalah loh kita sama medsos apa dan semacamnya pada akhirnya. Iya, apalagi media sosial yang menawarkan tentang kebudayaan dari luar gitu ya. Kalau mungkin kebudayaan yang Sumeneb masih dipadu-padankan dengan yang lain, ada unsur Jogjanya, mungkin karena ada story-nya seperti Pak Ibnu katakan. Tapi budaya-budaya asing yang cepat kita terima, kita serap karena dari media sosial. Nah, ini yang ditakutkan kebudayaan asli kita malah tergeser. Kita hanya bisa berkuar-kuar, nah itu budaya Indonesia, itu budaya Sumeneb. Kalau sudah diakui oleh yang lain ya kan. Tapi untuk pelestariannya sendiri malah kita ogah-ogahan, kurang mempush up itu ya kan, kurang menggunakan itu. Ternyata untuk bahasa sendiri, bahasa ibu kita sendiri udah banyak dari daerah-daerah yang sudah hilang. Kita takutkan. Tapi alhamdulillah anak muda sekarang ya di Sumeneb itu masih menggunakan tari Muang Sangkal ini di berbagai event. Kita apresiasi. Tapi ke depan bagaimana tugas kita, tugas siapakah gitu yang akan melestarikan ini semua, dan kenapa harus dilestarikan, itu yang jadi note buat kita. Mungkin setahun 2 tahun ini enggak, bisa jadi 10 tahun sampai 20 tahun yang akan datang. Ya, bisa jadi. Makanya ini yang saya katakan tadi adalah tugas kita bersama. Jadi PR komunal, pekerjaan rumah bersama ya. Jadi ketika ini menjadi pekerjaan rumah bersama, paling tidak salah satu yang dilakukan oleh pemerintah, saya apresiasi ya kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb sudah mengusulkan bahwa tari Muang Sangkal ini menjadi kekayaan tak benda. Jadi artinya memang menjadi milik kita. Namun kekayaan tak benda apabila nanti sudah tidak dipakai lagi akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, salah satu untuk Gen Z sekarang ini, salah satu strategi bagaimana memasyarakatkan tentang tari Muang Sangkal ini melalui media pendidikan salah satunya. Betul. Tidak hanya kita menunggu harus ada pesta pernikahan, tidak harus menunggu ini. Nah, jadi melalui media pendidikan, entah itu ekstra ataupun bisa dimasukkan menjadi pembelajaran muatan lokal, kan ada pembelajaran kesenian misalnya itu. Jadi ketika ini dilakukan, saya masih percaya kok, karena ini produk kebudayaan. Saya masih percaya ini akan lestari dan akan abadi. Ya, jadi oleh karena itu ada banyak strategi. Terus kemudian kalau di pemerintahan sudah sering, terus kemudian acara-acara sering. Nah, intinya di lembaga pendidikan tidak hanya anak-anak kita ini diajari bagaimana menari, tuh ini tari Muang Sangkal semacamnya, tapi diberikan penjelasan. Kalau kamu tari Muang Sangkal ini maknanya luar biasa. Jadi ada yang saya katakan di awal tadi, ada nilai edukasinya. Nah, betul. Ada nilai edukasinya. Jadi itu barangkali salah satu strategi yang barangkali bisa. Di samping itu juga bagaimana kayak tata riasnya, terus properti pakaiannya itu juga digali.
Nah, ketika itu digali kemudian diberikan pencerahan kepada generasi muda kita, kepada Gen Z, maka mereka akan ternyata kita punya kekayaan yang luar biasa ya. Jadi memunculkan ketertarikan lah. Jadi tidak hanya sekedar kamu wajib tari Muang Sangkal, wajib tahu. Ya enggak lah. Jadi sosialisasi terus kemudian bagaimana pemasyarakatan kebudayaan itu tidak sesederhana itu gitu kan. Ya, sejauh ini mungkin bisa ditambahkan seperti yang Pak Ibnu katakan bahwasanya sebagai pelajaran ekstra di sekolah, tapi juga ada nilai filosofi yang dimasukkan bagaimana tari Muang Sangkal itu awalnya ceritanya historinya seperti ini. Kenapa bajunya harus seperti ini? Kenapa ada breastconing dan lain sebagainya? Itu agar lebih paham ya. Betul. Nilai-nilai yang ada di dalamnya, di dalam tari Muang Sangkal itu. Kalau setiap orang tari, semuanya bisa menari. Bisa menari. Bahkan ya kadang-kadang ditanya, pada anak sekarang coba tanya, siapa sih pencipta tari Muang Sangkal? Nah, banyak yang nggak tahu. Mungkin tari ini guru ekstranya gitu. Bisa menjawab guru ekstranya ya. Jadi siapa sih pencipta tari Muang Sangkal? Tari Muang Sangkal itu diciptakan tahun berapa? Sehingga kadang-kadang mohon maaf di kesempatan kali ini saya katakan ada yang mengatakan bahwa tari Muang Sangkal ini adalah tari yang ada sejak zaman keraton. Nah, ini ya enggak lah. Jadi ada bagaimana histori dari tari Muang Sangkal, terus kemudian pondasinya bagaimana, latar belakangnya seperti apa. Paling tidak ada pencerahan yang memang memunculkan ketertarikan. Ternyata ini dibuat berdarah-darah. Nah, sehingga pada akhirnya nanti tidak menutup kemungkinan kreator-kreator muda lahir juga. Jadi kita tidak hanya memiliki tari Muang Sangkal. Misalnya nanti Nuri misalnya karena Nuri tertarik, wah saya pengen menciptakan sebuah tarian juga. Nah ini akan menjadi kekayaan, khasanah kekayaan kebudayaan kita. Jadi kita tidak hanya stagnan di sini. Di tari Muang Sangkal, oke lah, kita bangga dengan tari Muang Sangkal dan semacamnya. Jadi ketika pencerahan-pencerahan itu kita berikan kepada Gen Z, terus kepada generasi muda kita, sobat budaya dan semacamnya, dia ternyata tari Muang Sangkal lahir tahun 72. Kalau aku melahirkan tari, menciptakan tari sekarang dengan ketulusan, dengan pola-pola mewakili zaman milenial, bisa jadi itu akan menjadi abadi nanti juga itu kan. Nah disinilah yang saya katakan bagaimana khasana kebudayaan itu tidak stagnan sehingga berkembang gitu kan. Iya benar, itu dia. Jadi buat sobat budaya semuanya, kalau misalnya bertanya kepada orang Sumeneb, orang-orang tua Sumeneb ya, kalau ditanyain tari Muang Sangkal tahu, pasti jawabnya oh iya itu Pak Taufik gitu. Tapi kalau anak sekarang yang ditanyain tari Muang Sangkal tahu siapa penciptanya, mungkin bisa A, B, C, dan D gitu ya. Dan tahun berapa diciptakan mereka bingung gitu kan. Dan tahun berapa diciptakan mungkin bingung. Nah kita cari tahu bagaimana pendapat-pendapat dari para penari dan juga masyarakat melalui yang satu ini. Karena tarian Muang Sangkal itu selalu diperagakan atau ditampilkan di sebuah acara seperti ada orang yang menikah, terus kayak seperti ada sebuah di kerajaan dulu di Sumeneb ketika ada tamu dari luar itu baru disambut dengan tarian Muang Sangkal. Tariannya cukup bagus sekali menurut saya. Yang saya ketahui tarian Muang Sangkal itu terdiri dari 3 orang, 5 orang. Dan saya suka karena gerakannya sangat halus. Dan kalau di dandan itu sangat cantik. Kalau saya sendiri belum tahu tahun berapa, tapi saya mulai belajar dari Muang Sangkal ini dari kelas SMP gitu. Kalau saya sendiri sudah terbiasa mungkin udah agak sulit. Tapi untuk yang penari yang belum bisa mungkin ya agak sulit. Terima kasih Sobat Budaya telah menemani Nuri ngobrol-ngobrol seputar tari Muang Sangkal di Obrolan Budaya.
Benang merah dari obrolan kita, jangan lupakan produk kebudayaan yang menjadi warisan para pendahulu kita. Jangan cuma dimainkan atau diperagakan saja, tapi mengetahui makna dan filosofi yang ada di dalamnya. Satu hal yang Pak Ibnu mau sampaikan kepada Sobat Budaya sebagai closing statement malam ini, boleh? Ya, yang jelas, ayolah kita menjadi pewaris yang becus, menerima warisan tentang kebudayaan kita. Tentunya intinya yang jelas hal-hal yang baik yang memiliki nilai-nilai kearifan moral ayo kita rawat dan kita kembangkan. Tetapi hal-hal yang dalam tanda petik tidak baik dalam kehidupan kita ya udah kita tinggalkan, karena tidak semua produk kebudayaan itu membawa kebaikan itu, Nuri. Jadi itu aja. Benar sekali, apapun hal-hal yang baik yang sudah diciptakan oleh para pendahulu kita, mari kita lestarikan. Ya, karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki. Jadi bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang menuju ke arah kejayaan dan kemakmuran itu kan. Itu dia. Gak lengkap rasanya Sobat Budaya kalau obrolan kita malam hari ini tidak mengandung paparekan ya, sebagai ungkapan pamit kita malam hari ini. Dari Pak Ibnu silakan berikan paparekan nih. Apa ya, kayak pantun ya Pak ya, pantun dalam bahasa Indonesianya, pantun kepada Sobat Budaya yang sedang menyaksikan kita malam ini. Tapi yang jelas gini Nur ya, jadi saya sudah terlalu banyak ngomong sih dari awal, jadi pasti ada salahnya itu. Yang jelas benar. Ya kata orang tua, kelap guntor geluduk ondum sepote, helap pamator jok gendu edilum ate gitu. Jadi maafkan kalau ada kesalahan gitu kan. Benar sekali. Terima kasih banyak sudah. Enggak usah loh kalau Nuri enggak pantun juga. Oh iya, harus ya. Harus ya. Oh iya. Aduh, jadi langsung kaget gitu. Jadi langsung kaget. Tapi yang pasti terima kasih banyak sudah menemani Nuri di obrolan budaya. Semoga Tari Muang Sangkal bisa membuka persepsi kita, pemikiran kita seputar tari yang sudah ada atau diciptakan dari tahun 1972. Dari Nuri, kasampang melebuje, melepelteng bektolaku, tak gempang arabet budaja, capok sekeng elang ongku. Luar biasa. Ternyata saya kalah ini. Iya. Dari Sumenep kita pamit. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan enjoy bersama RRI.